Hai, assalamualaikum teman-teman. Selamat hari Senin ya. Selamat memulai aktivitas di hari Senin. Hari ini buat teman-teman yang punya anak sekolah udah mulai masuk sekolah ya. Gimana nih? Sibuk atau nyantai nih hari ini? Pasti buat teman-teman yang anaknya baru mulai masuk sekolah pasti rempong ya di hari ini. Kemarin habis liburan panjang, terus sekarang udah mulai masuk sekolah lagi. Ada yang baru mulai masuk TK, itu pasti masih adaptasi ya. Kalau yang baru masuk SMP, SD, SMA mungkin udah terbiasa ya sebelum-sebelumnya, jadi nggak seberapa riweh. Tapi untuk ibu-ibu baru yang anaknya baru banget nih masuk sekolah, baru masuk TK, itu pasti sedang beradaptasi nih sekarang. Kalau aku sih masih nyantai ya, karena bocil itu masih belum masuk sekolah. Mungkin nanti 2 tahun lagi, karena sekarang usianya tuh baru 3 tahun. Dan di daerah aku itu masuk SD harus di usia 7 tahun, makanya bakal masuk TK itu semestinya di usia 5 tahun ya mam. Jadi masih nyantai, tapi insya Allah mudah-mudahan terrealisasi tahun depan baru mau aku masukin TPQ supaya dia bisa adaptasi sama teman-temannya, bersosialisasi dan gak kaget nantinya pas masuk TK ya. Ini adalah kegiatan aku kemarin di hari Minggu itu. Aku mager-mageran banget dan baru mulai aktivitas itu beres-beres di sekitar jam 2-an. Habis mandi itu baru aku seger badannya dan pengen beres-beres gitu. Paginya aku tuh cuma masak aja, itu pun masaknya siang ya. Untuk bocil udah ada lauknya, makanya untuk aku dan suami itu aku masaknya siang aja. Jadi paginya tuh bener-bener males-malesan banget, mager-mageran di atas kasur. Sekarang cuaca di daerah aku itu lagi dingin banget nih teman-teman. Bahkan air di kamar mandi itu berubah jadi dingin banget. Yang biasanya air di kamar mandi tuh nggak pernah sedingin itu, tuh bisa jadi dingin banget. Padahal ini aku tinggal di kota ya, nggak di desa banget, tapi rasanya air itu udah kayak di pegunungan loh, dingin banget dah pokoknya ya. Kasian banget suami aku yang biasanya harus mandi pagi berangkat ke kantor, itu jadi cepet-cepet mandinya karena dia tuh sebenarnya nggak kuat dingin gitu. Kalau di daerah teman-teman gimana nih? Kayaknya di semua daerah pada lagi dingin ya udaranya, nggak cuma di kota aku aja, apalagi di sebelah ya, di tempatnya suami aku, di daerah asal suami aku di Bondowoso, itu hari-hari aja di sana tuh dingin loh. Apalagi sekarang ini yang cuacanya lagi dingin banget. Teman-teman yang punya anak sekolah gimana nih? Kalau cuaca dingin kayak gini mandinya pagi ya. Kalau anak sekolah itu harus mandi pagi, itu gimana nih? Pakai air hangat atau tetap dibiasakan aja pakai air dingin? Kalau bocil dia tuh memang tipe anak yang kuat dingin ya, tapi aku tuh khawatir dia kena flu kalau mandinya pagi-pagi banget. Makanya biasanya dia tuh akhir-akhir ini mandinya tuh di jam 12 sebelum dia bobok siang gitu. Dan sorenya biasanya dia udah nggak mandi lagi karena masih nggak berkeringat sama sekali karena cuacanya dingin banget. Lanjut lagi ya, ini aku pindah ke pojokan dapur, mau aku beresin setiap hari. Ini tuh aku beresin mam, tapi nggak pernah aku record karena kelihatan berantakan aja ya gitu, terlalu berantakan gitu. Jadi suami aku tuh biasa naruh barang-barangnya di sini, entah itu baju lah, entah itu tasnya atau pokok barang-barangnya lah gitu. Jadi berantakan lagi, padahal biasanya di sini tuh udah aku tutupin rapi pakai kain gitu supaya nggak kelihatan berantakan banget. Karena mau ditata gimana pun ini tuh memang barang-barang yang nggak bisa ditata gitu. Kayak itu ada sepeda anak aku yang udah dibongkar sama suamiku, jadi sepeda roda 3-nya itu dibongkar, dorongannya itu dibuka, sama ada pengamannya untuk duduk itu dibuka juga. Nah kayak gitu, barang-barang kayak gitu kan emang nggak bisa rapi ya disimpannya, kecuali dia dibongkar total terus ditaruh di karton gitu. Tapi karena ini masih coba-coba anak aku mau atau enggak main sepeda, jadi ini bongkarnya kayak gini aja.
Nah, sepedanya bocil yang roda 3 itu kan memang nggak pernah dipakai ya, karena anaknya udah nggak mau. Makanya kemarin itu sebelumnya aku taruh tuh di rumah baru supaya nggak ribet naruhnya di sini ya. Karena di sini juga nggak ada tempatnya, udah full sama barang-barang aku yang masih terpakai. Terus kemarin itu kan mau aku tuker tambahin di toko sepeda, tapi aku pikir-pikir lagi karena itu sepedanya masih bagus banget, dan kalau ditukar di toko sepeda itu biasanya harganya bakalan rusak gitu. Katanya sih cuma dihargain 75.000 untuk sepeda yang masih bagus banget itu. Aku sayang banget jadinya, Mam. Sebenarnya aku tuh nggak pengen jual itu sepeda ya, Mam, karena sayang banget, itu kerawat banget dan jarang banget anak aku tuh makainya gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, di rumah ini tuh udah nggak ada tempat untuk naruh sepeda itu. Jadinya kayak kalau ada tamu gitu duduknya juga bingung kalau semua harus kita pertahankan gitu barang-barangnya ya. Pasti teman-teman paham lah ya, kita tuh memang sayang banget sama barang-barang, tapi di satu sisi memang nggak ada tempatnya kalau harus dipertahanin. Makanya kemarin ini aku cobain dulu ke anaknya, dia mau atau enggak, sampai akhirnya diprotolin ya sama suami aku, disisain cuma sepedanya aja. Dengan begitu nggak terlalu makan tempat karena nggak ada dorongannya, dan anaknya juga masih mau. Makanya aku pikir-pikir lagi, nanti kalau anaknya sudah benar-benar bisa lancar, nanti bakalan aku tuker atau aku jual ke tetangga aku aja gitu, biar harganya nggak terlalu rusak ya. Nah, itu dia penampakan sepedanya setelah dilepasin sama suamiku, dorongannya jadi nggak terlalu makan tempat banget, dan anaknya juga kadang-kadang juga masih coba-coba belajar ngayuh ya, kakinya tuh masih belum ini banget, nyampe banget gitu, kasihan masih jinjit-jinjit. Makanya aku juga pikir-pikir lagi untuk beliin dia sepeda baru. Pengennya sih beliin balance bag ya, karena harganya yang terjangkau juga, jadi ini cepat belajar roda 2-nya nantinya ya. Kalau beli yang roda 4 gitu katanya lebih lama nih belajarnya untuk bisa pakai yang roda 2. Tapi masih dipikir-pikir lagi lah ya, karena ada plus minusnya. Kalau kita beli balance bag nantinya juga masih bakalan beli lagi sepeda yang roda 2. Nah, sedangkan kalau kita beli yang langsung yang roda 4 itu nanti kan cuma tinggal ngelepasin untuk roda kecilnya, roda sampingnya, karena udah ada kayuhannya kan ya. Makanya aku tuh orangnya memang sekarang nih dipikir-pikir banget kalau mau beli barang, karena keterbatasan tempat juga nanti takutnya mubazir, makanya nggak sampai lama terus udah nggak kepake. Kayak sepeda ini kemarin itu makanya cuma setahunan, habis gitu anaknya udah nggak mau lagi tuh make itu sepeda. Makanya keadaannya masih bagus banget, jadi sayang banget ya kalau dihargain cuma 75.000. Nantinya pun kalau toh kita pindah ke rumah yang baru, pasti aku bangunnya juga bertahap ya, mungkin belakang dulu, yang penting udah ketutup rapat dulu, nanti depannya belakangan, dan space-nya juga sama-sama terbatas di sana, nggak bisa banyak-banyak barang. Kalau kita punya rumah subsidi memang kayak gitu ya, semuanya tuh serba minimalis, dan barang-barang yang ada di rumah itu memang harus yang benar-benar fungsional. Kalau nggak berfungsi banget, kayaknya lebih baik kita nggak beli deh, karena nggak ada space-nya untuk naruh ya. Setahu aku juga rata-rata rumah subsidi itu nggak ada gudang ya, jadi cuma 2 kamar sama dapur gitu, kecuali kita bangunnya ke atas. Nah, itu baru tuh bisa untuk gudang, tapi memang biayanya juga nggak sedikit ya. Dan rumah subsidi tuh juga ada aturannya, nggak boleh dicor atau nggak boleh, banyak lah aturan untuk pembangunannya. Balik lagi ke video, tadi udah aku sapu-sapuin, paginya tuh udah disapuin sama suami aku, tapi ya namanya punya anak kecil ya, pasti udah kotor banget. Tadi aja itu aku beresin mainannya setelah anaknya tidur, jadi ini aku beberesnya juga posisinya pas anaknya tidur, dan suami aku nemenin di kamar, nggak bantu-bantu, biarin aja nggak apa-apa, karena dia capek ya, mumpung hari libur juga. Tadi juga dia udah bantu aku untuk bersih-bersih dan bersihin daerah belakang tuh, daerah jemuran, dia juga udah bersih-bersih tadi. Makanya aku nggak minta bantuan sama sekali, ini aku kerjain sendiri.
Lanjut lagi, aku mau siramin kemangi-kemangi yang ditanam sama suami di depan. Ini tuh harus rajin disiram ya, soalnya orangnya tuh kalau pas kerja nih kan gak ada di rumah, dia tuh pasti tanya tuh pulang kerja, tadi kemanginya udah disiram atau belum. Sayang banget sama kemangi-kemanginya. Jadi kemangi-kemangi ini tuh bukan tumbuh sendiri ya, awalnya memang tumbuh sendiri, tapi sama suami aku tuh dirapihkan gitu, ditata. Alhamdulillahnya bisa hidup. Jadi tetangga-tetangga aku yang butuh kemangi biasanya ambilnya di rumah aku. Nggak kerasa videonya udah mau habis. Makasih ya teman-teman udah nemenin aku beres-beres kecil-kecilan. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk terus support aku supaya bisa bikin video terus ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.